Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masyarakat Situbondo, terutama tim pemangkar yang sangat saya hormati, seperti yang saya barusan posting, apakah layak saya mengklarifikasi persetujuan atau perang status dari saudara Anggi dan saudara Fatoni? Rupanya dari beberapa netizen yang berkomentar, sepertinya saya memang harus dan wajib hukumnya untuk menjelaskan persoalan ini. Sebelum saya masuk terhadap kenapa sih sekarang dan rame di Facebook itu, dari tim pemangkar itu mengadakan counter attack terhadap beberapa orang yang beberapa minggu terakhir ini, beberapa hari terakhir ini menyerang GP Sakera. Itu nanti saya jelaskan. Yang pertama dulu saya ingin menjelaskan terkait siapa Dwi Anggi Septiawan itu dan siapa Fatoni Ahmad. Ini yang perlu teman-teman pelajari gitu loh. Artinya agar teman-teman memahami sesungguhnya siapa yang dimaksud oleh Dwi Anggi Septiawan dan juga siapa itu Fatoni Ahmad Waketum GP Sakera. Jadi begini, ketika saya mendapatkan tugas atau kepercayaan oleh pembina yaitu Mas Lilur untuk memegang GP Sakera kurang lebih sekitar tahun 2017, setelah saya itu pada waktu saya masih menjabat menjadi Bupati Eksekutif LDKP 2HI. Ada beberapa hal yang ada sebuah kesepakatan antara saya dengan pembina yaitu dengan Mas Lilur, di mana diantaranya adalah GP Sakera. Saya mau menjabat menjadi ketum GP Sakera dengan syarat rekrutmen dan juga kebijakan-kebijakan itu harus murni dan pertimbangan dan perhitungan itu dari saya. Dan akhirnya permintaan saya tersebut itu dikabulkan oleh Mas Lilur. Sehingga saya merekrut beberapa orang yang kebetulan pada waktu itu adalah anak-anak mahasiswa. Anak-anak mahasiswa atau pemuda yang pada waktu itu saya tidak mengetahui tentang idealisnya seperti apa. Yang penting saya merekrut aja dulu beberapa mahasiswa dan beberapa anak muda sehingga terkumpul dan terangkum sebanyak 10 orang yang saya ambil atau yang saya rekrut di GP Sakera yang saya pimpin pada saat itu. Di antara 10 orang tersebut, anak buah saya itu ada yang namanya Dwi Anggi Septiawan dan Fatoni Ahmad. Nah, saya mau bicara di sini dulu agar teman-teman itu memahami. Mungkin banyak orang di luar sana yang tidak tahu, bahkan mungkin pembina kita juga tidak tahu. Karena apa? Karena ini saya rahasiakan. Karena ini saya tidak mau membuat pembina yang pada waktu itu baru keluar dari penjara. Saya ada sebuah komitmen dengan pembina agar pembina tidak terlalu memikirkan GP Sakera dan pembina fokus terhadap apa yang dikerjakan dalam hal ini adalah bisnis yang dirangkum. Gitu. Itu komitmen saya dengan pembina. Demikian pula pada waktu itu GP Sakera yang lama, anggota GP Sakera yang lama itu sudah ada sekat dengan kita, yaitu di mana orang-orang GP Sakera ini itu ada atau berada di barisan bisnis yang dibangun oleh pembina Mas Lilur. Itu ya, bukan orang-orang yang sekarang dekat dengan Mas Lilur, bukan orang-orang sekarang yang dekat sedang membangun usaha bersama dengan Mas Lilur, tapi senior-senior GP Sakera yang sebelum saya masuk, beliau-beliau itulah yang awalnya direkrut dengan dipindahkan dari GP Sakera menjadi orang-orang di Dabatuka yang berkonsen terhadap usaha-usaha yang dibangun oleh Mas Lilur. Itu yang pertama dulu ya, biar penting. Awalnya ketika saya merekrut orang-orang anggota GP Sakera ini adalah saring
tarik. Satu orang masuk, dia mengajak yang lain. Termasuk Dwi Anggi ini, dia masuk, dia mengajak Bahri, mengajak Ila, mengajak Nia, itu untuk masuk dalam barisan GP Sakera. Kalau Fatoni itu datang sendiri tanpa ada yang mengajak. Kalau Fatoni Ahmad, gitu loh. Lah, awalnya tidak ada masalah. Artinya mereka tetap masuk, tetap kita diskusi, kita ngobrol, itu awalnya tidak ada masalah. Permasalahan ini terjadi, permasalahan muncul itu ketika pembina Lilur mengadakan rapat dengan kami. Rapat dengan kami di kantor GP Sakera, dan Mas Lilur itu pada waktu itu, Mas Lilur pada waktu dia itu mengadakan rapat, itu menjanjikan, ya saya ulangi, Mas Lilur menjanjikan gaji kepada teman-teman anggota GP Sakera. Jujur pada waktu itu saya tidak terlalu mengenal beliau, tapi yang saya tahu Mas Lilur itu adalah sosok pejuang pergerakan dari beberapa informasi yang saya terima. Tapi saya tidak seberapa jauh atau tidak seberapa paham betul sesungguhnya pengorbanannya itu seperti apa, karena pada waktu itu saya juga masih belum ada di pergerakan. Kebetulan Bu Yangki juga nonton ini. Silakan langsung protes di komentar kalau ini tidak benar. Gitu loh. Termasuk Fatoni Ahmad. Menjadi persoalan adalah janjinya Mas Lilur itu tidak ditepati. Ini menjadi persoalan. Janjinya Mas Lilur untuk memberikan gaji kepada teman-teman ini tidak ditepati karena saya juga paham betul bahwa Mas Lilur sedang membangun usaha. Ya normal lah. Kalau menurut saya normal lah, karena di pergerakan sesungguhnya yang diinginkan adalah sebuah idealisme diri, sebuah keyakinan diri untuk kita berjuang tanpa harus kita meminta apa-apa. Sesungguhnya janji Mas Lilur ini kan sesuatu hal yang indah menurut kita, tapi memang kita banyak tidak tahu sesungguhnya seberapa berat beliau berjuang ketika beliau baru keluar dari penjara. Lah, disinilah mulai ada tersortir. Disinilah mulai ada memilah dan akhirnya terpilih. Ya, dan ini saya tidak bicara pada siapa-siapa, termasuk kepada pembina. Kenapa? Karena saya sayang dengan pembina. Saya ingin pembina itu fokus dengan beberapa pekerjaan yang ada. Dengan pekerjaan yang ada. Saya tidak pernah ngeriui namanya pembina. Bahkan ketika pembina itu memulai usaha telur dan usaha-usaha yang lain, GP Sakera belum pernah mendapatkan namanya bantuan dari pembina. Kenapa? Karena sudah ada komitmen saya dengan pembina, bahwa pembina untuk fokus kepada usahanya. Dan itu pembina dengan gentle, ini yang saya kagum dari pembina. Pembina Mas Lilur dengan gentle mengatakan di beberapa medsos dan beberapa rapat mengatakan bahwa saya belum bisa membantu GP Sakera, dan itu semua adalah upaya dari ketum GP Sakera yaitu Bang Ipul. Itu hebatnya pembina, makanya saya sangat menghormati beliau. Lah, ketika 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu jujur saja, itu saya keluarkan dari dana pribadi saya yang pada waktu itu saya belum menjadi siapa-siapa. Saya tidak memiliki uang, jujur saja. Saya makan dari hasil pancing saya. Jadi ketika saya membangun GP Sakera, saya juga masih mancing. Tapi karena pembina sudah memberitahu dan berjanji, maka saya harus bertanggung jawab. Apa yang saya lakukan, saudaraku? Apa yang saya lakukan? Saya menggadaikan namanya sepeda motor untuk menggaji teman-teman yang sudah dijanjikan. Ini yang saya lakukan. Dan ini saya lakukan hanya kepada GP Sakera, bukan S1. Dan bukan yang lain-lain. Ini yang saya lakukan.
Saya menggadaikan sepeda motor untuk menggaji dari teman-teman. Kenapa? Karena faktanya saya memang pada waktu itu saya tidak memiliki uang. Akhirnya apa? Ada batas ketika uang gadai sepeda motor saya sudah habis untuk menggaji teman-teman selama 3 bulan. Dan itu saya cuma berani bisa menggaji dari teman-teman itu hanya 500.000 rupiah. Kedua, saya juga menggadaikan satu sepeda motor lagi untuk membeli fasilitas elektronik yang lain. Seperti halnya namanya komputer. Dan juga membayar listrik dan membayar wifi yang sudah sebelumnya itu dikontrak oleh Mas Ridho. Jadi kita sudah mendapatkan penghargaan, alhamdulillah pada waktu itu kita meneruskan kantor GP Sakera yang di Wijaya Kusuma. Itu saya keluarkan. Dari mana saya membayar itu? Saya menggadaikan satu sepeda motor lagi untuk kita berjuang dalam amanah yang diberikan oleh pembina, yaitu Mas Lilo. Dan saya katakan kepada Mas Lilo, pembina jangan memikirkan GP dulu. Pembina fokus dengan usahanya dulu. Kami mengerti bagaimana sekarang kesulitan pembina dalam menata hidup. Terima kasih Mas B. Al-Mukhtar. Mas B. Al-Mukhtar ini mengikuti karena beliau itu adalah senior saya yang bergerak di bidang usaha. Ini agar tahu. Namun ketika 3 bulan terakhir saya sudah tidak kuat, maka saya kumpulkan teman-teman GP Sakera. Di sana saya mengatakan, jujur, saya sudah tidak kuat untuk membayar kalian. Saya tidak kuat untuk memberikan gaji kepada kalian. Lah, disinilah tersortiran orang-orang ada di dalamnya. Dan siapa yang bertahan? Dan saya katakan, saya hanya kuat membayar 2 orang lagi. Akhirnya siapa? Ila sama Nia saya pertahankan untuk membantu rintisan bisnis saya. Yang lain saya jujur saja, saya tidak bisa. Karena apa? Faktanya memang pergerakan ya seharusnya lillahi ta'ala. Seharusnya memang ini. Dan ini adalah hanya upaya dari pembina agar menjadi supporting untuk kita. Tapi ya inilah apa yang terjadi. Seluruh anggota yang lain kecuali Selfie, ya, Selfie ini memang dia sedang tidak diizinkan oleh orang tuanya karena untuk membantu bisnis orang tuanya, dan itu bukan karena tidak dibayar. Siapa yang bertahan? Saya, istri saya, yaitu Bendung GP Sakera, yang alhamdulillah meskipun dalam posisi kekurangan, dia itu mau berkorban dengan menggadaikan namanya sepeda motor, dan itu digunakan untuk pergerakan. 3, Desi, yaitu sekjen yang adik saya. Kalau 3 ini bertahan normal, karena dia itu pasti akan mendukung saya apapun itu namanya resiko dari sebuah pergerakan. Namun saudaraku, dan ini agar pembina juga bisa tahu, namanya Duyanggi Septiawan itu keluar dari barisan. Hanya memang sesekali waktu datang ke GP Sakera. Agar ini tahu dan ini paham. Sesekali waktu datang ke GP Sakera, hanya menumpang wifi untuk menghubungi teman-temannya. Dan saya katakan silakan, gak ada masalah. Kok wifi juga untuk yang lain. Dan ada satu orang yang saya terus terang aja terharu kepada dia. Siapa dia? Dia adalah waketum saya. Dia adalah Fatoni Ahmad. Dia itu adalah Fatoni Ahmad Fatoni, waketum saya yang sangat saya hormati dan sangat saya banggakan. Saudaraku,
Ketika saya sudah tidak mampu membayar Fatoni, saya tanyakan kepada Fatoni, Fatoni, kenapa kamu bertahan di GP Sakera ketika kamu tidak dibayar? Ketika yang lain menjelekkan namanya Lilur, Fatoni yang membela Lilur. Ketika semuanya ini anggota-anggota saya termasuk Anggi itu mencemooh Lilur, mencemooh pembina, Fatoni hadir di depan untuk membela namanya Mas Lilur sebagai pembina kita karena kita satu bagian. Itu yang saya kagum dari Fatoni. Tahu yang kalian lakukan, Fatoni pulang ke rumah, dia menjual bebeknya, dia menjual ayamnya, hanya ingin bisa makan di GP Sakera. Dan dia tetap konsisten, tidak menjual idealismenya untuk orang lain. Saya harus bicara jujur karena saya selalu mengajarkan anak-anak itu selalu bicara jujur. Fatoni mengatakan kepada saya, Pak Ketum, saya ingin belajar, saya ingin mengabdi kepada masyarakat. Dan saya tahu kondisinya pembina sedang apa, sedang menyusun apa. Saya tahu bagaimana beratnya pembina. Ketika pembina keluar dari penjara, dia bercerita kepada kita bahwa ada blacklist dari beberapa bank. Karena memang itu tidak bisa dilakukan ketika seseorang menyandang status napi. Ini yang Mas Fatoni katakan kepada sosok pembina GP Sakera, yaitu Mas Lilur. Di kala yang lain itu mencemooh karena janjinya Mas Lilur tidak tertepati, Fatoni tidak pernah gremeng, tidak pernah menggerutu, dan dia tetap berada di samping saya untuk bekerja, untuk mengadakan pergerakan tanpa saya kasih sepeser uang pun. Namun uang yang hasil penjualan ayam dan bebek Fatoni yang selama di Ponpes dia sudah memelihara tersebut, itu tidak cukup. Itu tidak cukup untuk membiayai hidupnya. Bahkan kalau teman-teman itu tahu, silakan ada Fatoni ini katakan dengan Ipang yang pada waktu itu untuk membeli baju saja tidak mampu. Dengan dia menjual beberapa ekor bebeknya yang ada di rumah, dia menjual, dan itu dibelikan sepatu di Auleng yang hanya dipakai beberapa hari coplak. Tapi dengan Fatoni dilem agar dia tetap bisa membantu masyarakat, agar dia tetap bisa mengharumkan namanya GP Sakera, agar dia tetap bisa menjaga namanya Mas Lilur di luar. Dan tahu yang kalian makan dari Fatoni setiap hari, agar uang yang dia buat untuk menjual ayamnya itu hanya nasi dengan cangkaro, kawan. Hanya nasi dengan cangkaro. Karena saya juga tidak punya kemampuan pada waktu itu. Dan ketika GP Sakera menghadapi sesuatu, ketika GP Sakera harus berhadapan di pengadilan, ilmu saya terserap total kepada Fatoni. Karena yang lain datang hanya numpang wifi untuk membantu menyelesaikan gugatan pra-peradilan, untuk membantu gugatan perdata. Ketika kita membantu orang yang tidak punya, itu hanya Fatoni yang mendampingi saya, hanya Fatoni yang duduk bersama saya, dan hanya Fatoni yang memberikan semangat kepada saya untuk terus berjuang.
Bahkan ketika uang kita sudah habis, Fatoni menjadi kuli bangunan agar supaya sekedar dia itu bisa melanjutkan perjuangan di GP Sakera. Sedang kemana Dwi Anggi? Saya terpaksa membuka semua ini. Yaitu seminggu sekali paling datang hanya ingin menumpang wifi. Dan begitu besarnya Fatoni Ahmad Fatoni. Meskipun dia itu tidak mendapatkan apa-apa dari saya, tapi dia penyalur lidah dari namanya Dwi Anggi Setiawan. Ketika Dwi Anggi itu mau membayar kuliahnya, ini saya ngomong, mau membayar kuliahnya, dia menggerutu kepada Fatoni, meminta bantuan Fatoni untuk disampaikan kepada saya karena dia itu tidak akan bisa mengikuti ujian mata kuliah karena pada waktu itu dia sudah semester 5 masuk ke GP Sakera. Dan Fatoni Ahmad Fatoni, waketum saya, datang kepada saya menyampaikan bagaimana keluhan dari yang namanya Dwi Anggi Setiawan ini. Dengan halusnya dia mengatakan, karena pada waktu itu Fatoni juga tahu kondisi saya seperti apa, bahwa teman dia yang namanya Dwi Anggi Setiawan, Dwi Anggi itu sedang butuh bantuan. Itu sedang butuh bantuan yang menggunakan bahasa pinjam. Kenapa? Karena kalau itu tidak dibayar, maka dia tidak bisa mengikuti kuliah. Akhirnya, karena saya menginginkan anak-anak saya maju, meskipun Anggi sudah tidak aktif karena dia tidak dibayar, dan selalu menjatuhkan namanya Mas Lilur, saya berikan uang belanja istri saya untuk agar dia itu bisa melanjutkan kuliah. Mungkin sekarang harga itu tidak seberapa, saya memberikan kepada dia. Makanya Fatoni membuat status sanggahan karena dia yang bertanggung jawab terhadap uang-uang yang saya berikan untuk yang namanya Dwi Anggi Setiawan ini. Dan itu terjadi di semester 5 hingga dia mau lulus. Karena kami selalu menggunakan administrasi yang benar, arsip yang benar, semua transfer, bukti transfer itu ada di tangan kita. Dan sangat disesalkan ketika dia buat status bahwa transferan itu untuk Pangkalan, sekedar saya memberikan pencerahan di sini bahwa Anggi itu masuk ke GP Sakera 2017. Dan dia itu membutuhkan bantuan ke Fatoni, melalui Fatoni itu sudah dari 2018. Sedangkan Pangkalan yang saya berikan kepada dia agar bisa menjadi tambahan dia itu 2019. Kenapa Fatoni membuat balasan ketika Anggi tidak mengakuinya? Karena Fatoni itu yang bertanggung jawab terhadap apa yang saya berikan. Saya tegur Fatoni. Fatoni, betul tak uang yang aku titipkan kepada kamu itu hanya 1,5 juta? Fatoni memberitahukan kepada saya, tidak Pak Ketum, ini tanda tangannya Anggi. Saya tanyakan kepada Bendum, apakah betul ketika Anggi ini sedang kesulitan membayar namanya uang kuliah, kamu transfer kepada Anggi? Jangan-jangan kamu embat sendiri. Meskipun ke istri saya juga harus disiplin. Langsung istri saya mencari arsip itu dan alhamdulillah ketemu. Kalau
saya mau egois, saya nggak mau bantu Anggi. Oh, Anggi nggak tahu bantu kita. Tapi karena saya menginginkan anak-anak itu bisa sukses, saya mengalah tidak apa-apa. Saya mengalah tidak apa-apa. Dan ketika dia sudah lulus, saya bersukaria. Karena bagaimanapun dia pernah ada di dalam barisan saya. Tapi ketika dia lulus, dia bilang kepada saya bahwa dia mau mengikuti namanya ujian pengacara. Saya suka, saya senang. Namun ternyata saya memberikan arahan pada waktu itu, kenapa tidak kamu tunda dulu 1 tahun, Gi? Kalau kamu belum mendapatkan uang, kalau kamu belum ada persiapan uang. Dia bilang kepada saya, nah ini kebetulan ada ketuanya ini, dia dipaksa. Awalnya katanya nggak apa-apa Pak Ketum meskipun tidak ada uangnya, tapi setelah itu saya dikejar dan ditanyain kapan ini ada pelunasan, Saudara Aman. Ya saya tidak banyak habis pikir. Daripada saya mencari seperti itu, toh itu untuk kebaikan, saya juga tidak tahu itu alasannya Anggi atau bagaimana. Saya tanyakan, berapa kamu memiliki kekurangannya? 2,5 juta Pak Ketum. Saya tidak kurangi. Saya kasihkan kepada namanya Fatoni Ahmad. Di mana uang tersebut? Fatoni yang tahu. Itu uangnya memang dari saya, tapi Fatoni yang memberikan, dan akhirnya diklarifikasi seperti itu. Jadi karena ini adzan, saya akan stop dulu. Nanti kita lanjut. Itulah kenapa saya bangga dengan Mas Fatoni Ahmad. Kenapa saya bangga terhadap Ahmad Fatoni? Karena dia, meskipun Mas Lilur itu sedang berjuang dan tidak memenuhi janjinya, dia yang menjaga Mas Lilur. Dia yang percaya kepada Mas Lilur bahwa suatu saat Mas Lilur sebagai pembina GP Sakera akan kembali hadir. Karena sekarang, pada waktu itu, Mas Lilur itu masih seperti singa yang sedang sakit. Tapi ternyata, apa yang terjadi? Di Facebook, Mas Lilur memecat Fatoni. Dan itu akan saya lanjut nanti ke belakangnya, agar supaya masyarakat Situbondo, terutama tim-tim pemangkar yang lain, itu mengerti dan mengenal apa yang sudah terjadi. Setelah maghrib saya akan live lagi untuk menjelaskan yang di belakangnya. Terima kasih dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena semua harus saya buka hari ini, semua harus saya sampaikan hari ini, agar pembina saya Mas Lilur itu memahami sesungguhnya siapa yang membela dia dan siapa yang selalu mencemooh dia. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemangkar. Salam.